Valuasi bisnis. Pengertian dari valuasi bisnis yaitu proses umum untuk menentukan nilai ekonomi dari keseluruhan bisnis atau unit pada perusahaan. Valuasi bisnis dapat digunakan untuk menentukan nilai wajar bisnis karena berbagai alasan, termasuk nilai jual, kepemilikan mitra, perpajakan, dan bahkan proses perceraian. Pemilik seringkali beralih ke evaluator bisnis profesional untuk mendapatkan estimasi objektif dari nilai bisnis. Di slide selanjutnya ada dasar-dasar valuasi bisnis. Yang pertama ada topik valuasi bisnis sering dibahas dalam keuangan perusahaan. Biasanya dilakukan ketika sebuah perusahaan ingin menjual semua atau sebagian operasinya, atau ingin bergabung, atau mengakuisisi perusahaan lain. Valuasi bisnis adalah proses menentukan nilai bisnis saat ini, menggunakan ukuran objektif, dan mengevaluasi semua aspek bisnis. Dan yang kedua ada valuasi bisnis, mungkin termasuk analisis, manajemen perusahaan, struktur modalnya, prospek, pendapatan masa depan, atau nilai pasar asetnya. Alat yang digunakan untuk penilaian dapat bervariasi di antara evaluator, bisnis, dan industri. Pendekatan umum untuk penilaian bisnis mencangkup penelaahan di atas laporan keuangan, model arus kas, diskonto, dan perbandingan perusahaan serupa. Yang ketiga, valuasi juga penting untuk pelaporan pajak. Internal Revenue Service mensyaratkan bahwa bisnis dinilai berdasarkan nilai pasar wajarnya. Beberapa peristiwa terkait pajak seperti penjualan, pembelian, atau pemberian saham perusahaan akan dikenakan pajak tergantung pada penilaiannya. Selanjutnya tentang metode valuasi bisnis. Ada banyak cara bagi perusahaan untuk menjalani metode valuasi ini. Yuk simak beberapa metode di bawah ini. Yang pertama ada kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar adalah metode penelitian bisnis yang paling sederhana. Ini dihitung dengan mengalihkan harga saham perusahaan dengan jumlah total saham yang beredar. Kedua ada metode pendapatan kali. Di bawah metode penilaian bisnis kali pendapatan, aliran pendapatan yang dihasilkan selama periode waktu tertentu diterapkan ke pengganda yang tergantung pada industri dan lingkungan ekonomi. Lalu ada nilai buku. Ini adalah nilai ekuitas pemegang saham bisnis seperti yang ditunjukkan pada laporan neraca. Diperoleh dengan mengurangkan total kewajiban perusahaan dari total asetnya. Nama saya Siti Fujiastuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengganda pendapatan. Alih-alih metode pendapatan kali ini, pengganda pendapatan dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang teliti, akurat tentang nilai real atau suatu perusahaan. Karena laba perusahaan adalah indikator yang lebih dapat diandalkan untuk keberhasilan keuangan daripada pendapatan penjualan. Pengganda laba menyesuaikan laba masa depan terhadap arus kas yang dapat diinvestasikan dengan tingkat bunga saat ini selama periode waktu yang sama. Dengan kata lain, ini menyesuaikan rasio P atau E saat ini untuk memperhitungkan suku bunga saat ini. Yang kedua, ada metode discounted cash flow atau yang biasa disebut dengan DCF. Metode penilaian bisnis DCF ini mirip dengan pengganda pendapatan. Teknik ini didasarkan pada proyeksi arus kas masa depan yang disesuaikan oleh
mendapatkan nilai pasar perusahaan saat ini. Perbedaan utama antara metode arus kas yang didiskonkan dan metode pengganda laba adalah bahwa inflasi atau memperhitungkan nilai yang sekarang. Di sini ada nilai likuidasi. Nilai likuidasi merupakan nilai bersih dari aset fisik perusahaan jika akan dipilotkan dan aset tersebut dijual. Nilai likuidasi merupakan nilai real estate, perlengkapan, peralatan, dan inventaris perusahaan. Dan di sini ada contoh dari likuidasi. Sebagai ilustrasi, perusahaan alas kaki mengajukan pilot pada Februari 2019. Meskipun pernah memiliki 3.400 gerai di 40 negara, perusahaan tersebut mengumumkan akan menutup semua lokasinya di semua negara. Likuidasi adalah perbedaan antara beberapa nilai aset berwujud dan kewajiban. Sebagai contoh, asumsikan kewajiban untuk perusahaan A adalah 7,7 miliar. Juga asumsikan nilai buku aset yang ditemukan di negara sebesar 14 miliar. Nilai sisa 700 juta dan perkiraan nilai penjualan semua aset dilelang sebesar 10,5 miliar. Nilai likuidasi dihitung dengan mengurangkan kewajiban nilai lelang adalah 10,5 miliar dikurangi 7,7 miliar atau 2,8 miliar. Kesimpulannya adalah dengan mengetahui apa itu valuasi bisnis dan apa saja metode yang digunakan dalam penentu valuasi, nantinya Anda akan lebih paham dalam menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan, di mana Anda akan berinvestasi atau malah Anda membangun bisnis sendiri. Jika Anda memiliki perusahaan atau startup, mengetahui cara menghitung valuasi pada bisnis Anda sendiri akan membuat Anda memiliki peluang pendanaan yang baik.